Saudaraku, ada seorang suami yang baru pulang kerja, mendapati istrinya sedang memasak. Sang suami merindukan sang istri tercinta. Kemudian suami itu membelai rambutnya, dan dengan sangat bahagia mereka pergi ke meja makan. Senang sekali saat itu. Tapi tiba-tiba ponselnya istrinya berdering. Sebuah WhatsApp datang dari seorang teman yang mengucapkan selamat malam kepada istrinya. Suaminya melihat WhatsApp tersebut, kemudian ada rasa kesal gitu, tanpa mengetahui siapa orang itu yang memberikan pesan WhatsApp kepada istrinya. Kemudian dengan menggerutu wajahnya, dia meninggalkan meja makan dan pergi ke kamar tidur dengan begitu membawa kekesalan di dalam tidurnya. Tanpa makan malam, sontak sang istri menatap suaminya dan berpikir, ya Allah, dia tidak benar, juga tidak ingin tahu siapa orang itu. Dia marah dengan WhatsApp yang sederhana. Aku akan merayunya. Dia bukan anak kecil dan tahu apa yang dia lakukan, kata istrinya. Jadi dia tetap di meja makan seorang istri itu untuk menyelesaikan makan malam. Dan kemudian setelah makan malam, sang istri tersebut pergi untuk tidur di kamar tidurnya. Kemudian pasangan tersebut tidur saling membelakangi. Biasa kalau ketika kita marah bersama dengan istri, ada sebuah ganjalan gitu, pasti biasanya tidurnya miring, saling membelakangi. Dan pada tengah malam, wanita itu mulai berkeringat dingin karena demam dan tidak dapat berbicara. Dia membalikkan badannya dan menyentuh punggung suaminya dengan harapan suaminya akan menengoknya. Si suami yang pada saat itu merasa sangat kesal gitu, dan dia merasa bahwa situ ada yang megang punggungnya. Dia tahu bahwa itu adalah istrinya. Karena masih marah, kemudian dia menepiskan tangan istrinya tanpa berbalik untuk melihat keadaan istrinya. Istri yang nafasnya sudah sangat pendek akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung waktu itu. Karena si suami yang merasa egonya itu tinggi karena dia masih marah, di pagi hari suaminya bangun sambil minum kopi dan melihat bahwa istrinya masih di tempat tidur waktu itu. Dia melihat bahwa istrinya tampak tidak sehat dan berpikir, ya sudahlah, saya tidak akan berbicara dengan istri saya sampai dia berbicara kepada saya terlebih dahulu. Biasa ego seorang suami membawa harkatnya dia, karena dia memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin rumah tangganya, sehingga dia merasa ego gitu, merasa bahwa oh, udahlah, biarin, kalau dia nggak negor saya nggak negor dia gitu. Dan itu pasti teman-teman juga ngalami. Suaminya seperti itu, merasa ego, merasa dia sebagai pemimpin nggak maulah dulu mendahului pembicaraan ketika marah, biarin aja di istri yang mendahului untuk berbicara. Kemudian dia berpakaian kerja, dia berpakaian rapi, kemudian pergi bekerja, dan pada sore harinya, singkat cerita, dia pulang. Ketika pulang kerja, dia buka rumahnya juga sepi, belum ada apa-apa, kok tidak ada kegiatan, istri saya kemana gitu, timbul pertanyaan. Lalu dia membuka pintu kamar dan didapati istrinya juga masih tidur dengan posisi yang sama. Kemudian timbul rasa takutnya. Kemudian dia memanggil istrinya, Ma, dan kemudian dipeganglah tangannya, sudah dingin. Dia udah mulai merasa, wah ini nggak beres istri saya. Ternyata istrinya tersebut sudah meninggal. Mungkin pada saat waktu dia menepiskan tangannya tadi, karena dia kena serangan jantung waktu itu. Kemudian dia menangis terseduh-seduh sang suami, tapi semua sudah terlambat. Istrinya telah tiada, ia sudah terlambat untuk mengatakan betapa dia mencintainya. Dan kemudian pesannya apa? Saudaraku, ketika mempunyai masalah dengan istri, masalah itu selesaikan sebelum tidur. Jangan bawa masalah itu di ranjang tidurmu. Jangan bawa masalah itu di ranjang tidurmu, sehingga ketika hal seperti ini terjadi, penyesalan tidak akan terulang kembali. Jadi jangan pernah pergi di kamar tidur dengan bersingkuran.
Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang suami dan istri marah-marahan, maka sang malaikat rahmat tidak mendekatinya di waktu ketika dia bersama-sama. Padahal ketika bersama-sama itu ciuman menjadi sebuah ibadah, senyuman jadi ibadah, obrolan yang indah menjadi ibadah, kita memeluk istri itu juga ibadah, tidur bersama merasa nyaman itu ibadah. Maka kita tidak pernah mengetahui hari esok apa yang akan terjadi. Jagalah baik-baik istri Anda, jagalah baik-baik cinta Anda, cintailah pasangan Anda, jangan tunggu besok. Setelah dengan melihat fiti ini, rubahlah sedikit tentang perasaan Anda kepada istri Anda. Jangan sampai menyesal seperti cerita yang saya sampaikan tadi, menyesal tiada guna, mengulangi tidak mungkin lagi. Maka yang diperlakukan dan yang diperbuat sekarang adalah kembali untuk mencintai istri seperti pertama kita bertemu, memajanya, memujanya, memberikan kata-kata manis sedikit, walaupun sedikit tapi itu bermakna dalam rumah tangga. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah.